Mustafa Balik makasih Amin Wafir lana Amin Ya wasi'al wal ahli wa sahbi thumma tabi'ina fahum ahli tuqa wal naqa wal hurmi wal karami ya Rabbi bil Mustafa Balik makasih Amin Wafir lana ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين والمقالة الثامنة عشرة makalah yang ke-18 Kila dikatakan mantarokal dunuba rokko kolbuhu kayak balin nasihata wayah sya'ulaha. Barang siapa yang meninggalkan dosa, barang siapa yang meninggalkan perbuatan dosa, rokko qalbuhu, maka cemerlang, lembut, bersih hatinya. Orang yang meninggalkan perbuatan dosa, hatinya lembut, hatinya lunak, sehingga dengan kelembutan hatinya, dengan kelunakan hatinya, wayak balun nasihata, dia dapat menerima nasihat. Tuh. Orang yang gampang menerima nasihat dan mau menerima nasihat, wayah sya'ulaha, dan tunduk khusyuk terhadap nasihat, artinya dia dengerin nasihat dan diamalkan. Itu tandanya orang yang punya kelembutan hati. Beda orang yang hatinya keras. Kalau hatinya keras, hatinya gelap, bahkan hatinya tertutup, maka nasihat apapun itu nggak bisa diterima, dianggap cuek. Bahkan orang yang keras hatinya itu nggak butuh nasihat. Seandainya dinasehatin juga dia nggak bisa terima, nggak menerima. Itu tandanya orang yang terlalu banyak dosa. Orang yang kalau kebanyakan dosa sama ibadah kan susah. Disuruh berbuat kebaikan ogah, melangkah ke tempat-tempat ibadah juga males, karena dosanya ini udah banyak. Hati itu kan seperti cermin. Kalau hatinya bersih, ya, artinya kalau cerminnya bersih, kita ngaca nih, kan jelas kelihatan. Jelas kelihatan wajah kita. Orang yang hatinya bersih, jelas nasihat yang baik pasti akan diterima dan diamalin. Tuh. Tapi kalau cerminnya kotor, banyak bercek-bercek, kalau bercermin, kalau ngaca kan nggak tapi kelihatan, itu nasihat tertolak. Itu menandakan kerasnya hati, menandakan kotornya hati. Maka untuk kita tinggalkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Meninggalkan perbuatan maksiat ya memang wajib, nggak usah pakai disuruh. Toh perbuatan dosa maksiat itu kan akan mengundang murka Allah. Kepengen hati kita lembut, kepengen hati kita lunak, maka tinggalkan perbuatan-perbuatan tercela. Wa man tarokal harama fil mat'um wal malbus wa ghairihima.
Barang siapa yang meninggalkan keharaman dalam makanan, ya, meninggalkan yang haram dalam makanan seperti makan hasil curian, termasuk minuman hasil curian. Makanan hasil curian bagaimana sih? Ya, banyak contohnya. Ya, ada makanan orang atau buah, ya, yang itu punya orang kita ambil tanpa sepengetahuan yang punya. Atau umpamanya nyelpet mangga orang cakep ini, ya, dicuri, namanya mencuri makanan, ya, makanannya halal, ya, tapi caranya haram. Wal malbus, ya, begitu juga meninggalkan keharaman dalam pakaian. Artinya apa sih meninggalkan keharaman dalam pakaian? Ya, kalau dalam kitab fikih yang haram-haram itu buat laki-laki apa? Make sutra, kemudian make cincin emas. Nah, itu kalau dia pakai cincin emas atau dia pakai sutra, ya sutranya banyak, itu kan namanya haram. Dia pakai berarti dia mengerjakan yang haram. Wabarihima, selain daripada makanan, pakaian, apalagi minuman, bahkan juga termasuk perbuatan. Ada perbuatan-perbuatan yang haram. Judi kan haram. Kemudian apalagi yang sifatnya menguntungkan, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ya, perbuatan apa saja yang sekiranya haram, ya termasuk mencuri, ya, itu namanya haram itu. Barang siapa yang meninggalkan keharaman dalam makanan, pakaian dan selain dari keduanya, wa akalal halal, dan makan yang halal, sofat fikratuhu, maka cemerlang, bersih, cerdas pikirannya. Kalau kita ingin cemerlang pikiran kita, bersih pikiran kita, cerdas pikiran kita, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, karena itu dapat membuat kotor pikiran kita. Pikiran kita itu nggak bakalan jernih kalau kita masih mengerjakan sesuatu yang haram. Nggak bakalan bisa cerdas. Orang yang berbuat maksiat tuh nggak mungkin bisa cerdas otaknya, mampet. Coba Imam Syafi'i, dia kan otaknya luar biasa, tapi dia pernah mengadu kepada Imam Waqi, kok hafalannya buruk banget, lupa mulu, lupa, dikit-dikit lupa. Dia mengadu kepada Imam Waqi, sakautu ila waqi'in suahibri, aku mengadu kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Sakautu ila waqi'in suahibri fa arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu Imam Waqi memberikan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan perbuatan maksiat. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun, dan Imam Waqi memberikan kabar kepadaku bahwasanya yang namanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhdali asi, dan cahaya Allah itu enggak mungkin masuk ke dalam orang yang suka berbuat maksiat. Kalau kita ingin cerdas, ya, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Perbuatan haram ya, seperti makanan. Ini paling bahaya nih, makanan. Baju juga termasuk bahaya. Utamanya
Contoh nih, bahayanya makanan yang haram. Kalau kita ibadah, itu kita lakukan dengan apa? Anggota badan kan? Kalau kita ibadah dengan anggota badan, seperti sholat ya, ruku, sujud, mampu menggerakkan badan karena adanya kekuatan. Dengan ada kekuatan itu datangnya dari mana? Dari makanan yang kita makan. Kalau makanannya kotor, makanannya haram, maka yang timbul gerakannya juga kotor, gerakan juga haram. Orang kalau yang suka makan yang barang yang haram, dia nggak ibadah, nggak bisa. Terus dia berbuat maksiat ya, karena memang badannya udah masuk banyak yang haram. Dengan demikian, kenapa kok gerakannya timbul yang jelek-jelek juga? Ya karena makanan yang masuk jelek. Makanan itu kan akan meresap ke urat-urat, ya, meresap ke urat, kemudian ke dalam badan, ya, akhirnya tingkah lakunya menjadi jelek. Pakaian juga sama. Pakaian itu kalau yang haram, ibadah kita yang diterima, walaupun ada sedikit yang haram. Ini kalau kata Abdullah bin Umar, dia mengatakan, lau shallaitum hatta takunu kalhanaya wasumtum hatta takunu kal autar lam yataqabbalillahu dzalika minkum illa biwara'in hajiz. Seandainya kamu sholat sampai kamu menjadi seperti busur. Busur itu kan melengkung. Artinya ibadah sampai bungkuk-bungkuk saking khusyuknya. Itu maksudnya. Wasumtum hatta takunu kal autar, dan kamu berpuasa sampai kamu menjadi seperti talinya, apa namanya, tali panah, ya kan kecil tuh talinya, artinya puasa sampai kurus-kurus badannya. Lam yataqabbalillahu dzalika minkum, Allah kagak nerima amalan kamu itu illa biwara'in hajizin, kecuali dengan sifat warok yang dapat menghalangi sesuatu yang haram. Tuh. Bagaimana kalau baju? Kalau baju dalam satu hadis marfu, ya, kata Nabi, manishtaro sauban bi asrati darahima wa fi dirhamun min haramin lam yataqabbalillahu sholatan. Allah itu barang siapa yang membeli baju dengan 10 dirham, di dalam 10 dirham itu ada yang haram, Allah tidak akan menerima sholatnya orang itu, ya, karena ada sesuatu yang haram. Baju koko 120.000, kita punyanya cuma 100. Bagaimana cara nambahnya nih? 20.000 nggak ada lagi, kita nyolong yang 20.000. Kita beli tuh 120.000, 100.000-nya halal, yang 20.000-nya haram, nggak diterima. Padahal itu kan pakaian kan bisa dilepas ya. Pakaian itu cuma nempel, bisa dilepas. Bahayanya seperti itu. Apalagi makanan yang udah jelas-jelas masuk ke dalam tubuh, digiling, kemudian meresap ke urat-urat, terus sampai ke badan-badan, ya kan? Nah, itu lebih bahaya lagi. Dan orang yang seperti itu maka bahaya. Jadi tinggalkan
yang haram dan membiasakan makan yang halal. Dengan makan yang halal dan meninggalkan yang haram, sofat fikratuhu, maka bersih dia punya pikirannya. Ala masnu'atillahi ta'ala dalati ala illahi ta'ala al-khalqa, bersih pikirannya untuk merenung, ya, merenung atas ciptaan-ciptaan Allah yang menunjukkan atas menghidupkannya Allah Ta'ala kepada makhluk ba'dal maut, setelah kematian. Jadi kalau orang yang hatinya bersih, pikirannya bersih, dia itu gampang untuk apa? Untuk tafakur, ya, tentang ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian dia ambil satu pelajaran. Oh, Allah maha menghidupkan makhluknya nanti setelah kematian. Kalau saya mengerjakan yang haram, mana nanti tanggung jawab saya di hadapan Allah. Jadi barang siapa yang meninggalkan perbuatan dosa, maka hatinya lunak, hatinya halus, lembut. Dan barang siapa yang meninggalkan haram dan membiasakan makan yang halal, maka pikirannya menjadi terang, pikirannya menjadi bersih, dan dia gampang tafakur, ya, tafakur atas ciptaan Allah, wa ala wahdatihi ta'ala, dan atas sifat wahdahnya Allah, maha esanya Allah, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah, wa ilmihi, dan ilmunya Allah. Jadi ini satu pelajaran buat kita, tinggalkan daripada perbuatan dosa. Ya, kalau kita, ya, kalau manusia kan gak lepas dari dosa, banyakin istighfar. Ya, banyakan istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Ya, barang siapa yang melazimkan istighfar itu, maka Allah akan berikan tiap-tiap kebingungan menjadi kesenangan. Wa min kulli bikin mahroja, tiap-tiap kesempitan Allah berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Jadi banyakin istighfar, banyakin la ilaha illallah. Ya, kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau orang yang hatinya bersih, pikirannya bersih, tentu dia akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik dia kerjakan, yang buruk ditinggalkan. Tapi kalau orang yang biasa masuk yang tidak baik, yang haram, jangankan ibadah, berpikirnya aja udah kagak normal. Artinya apa? Selalu berpikiran yang jelek-jelek, selalu berpikiran yang tidak-tidak. Ya, bahkan dia selalu berusaha untuk meraih apa yang dia inginkan, sekalipun itu yang haram. Ini ada lanjutannya. Ya, masih panjang. Ya, sedikit aja, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.